kelanjutan pertanyaan Pak Adi, Pak Arta tadi tuh. Maaf berlanjut, mungkin pembagian desain dalam perencanaan. Sebentar, saya mesti ke atas dulu. Apakah seperti apa? Serta mungkin berbagi caranya, serta mungkin bisa berbagi caranya bagaimana ide-ide seputar theme park bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan suatu kota. Untuk saat ini mungkin bisa menembus birokrasi pemerintah. Mungkin pembagian desain di dalam perencanaan, mengingat tim berbagai macam disiplin ilmu. Jadi seperti saya sebutkan tadi di atas, di sini ada, karena di suatu proses perencanaan theme park itu lebih dominan di konsep. Jadi itu sangat menentukan. Jadi bagaimana ide-ide kreatif itu muncul. Jadi makanya di sini ada suatu tim yang lebih ke arah konsep, ada lebih sifatnya teknis begitu. Nah, suatu konsep ini kadang sifatnya grafis, ya berupa ide-ide grafis, ide ya apa namanya? Itu tadi yang hayalan-hayalan yang berupa imajinasi yang perlu kita transfer ke dalam suatu bentukan arsitektural. Jadi suatu hal yang terukur. Jadi kalau telah masuk ke suatu tim teknis, tim timnya setelah ke konsep development atau ke desain itu maka itu sudah seperti tim biasa ya. Cuma di sini bagaimana mentransfer dari suatu konsep yang sering berupa suatu hal yang tidak terukur ke dalam suatu hal yang mau kita wujudkan banyak parameter-parameter terukurnya. Gitu. Jadi transfer ini yang mungkin jadi ini ada dua, secara garis besar ada dua tim itu yang perlu saling bagaimana berkomunikasi mewujudkannya. Dan begitu itu. Baik. Pertanyaan berikut dari Pak Sofyan Amir. Terima kasih Mas Zaki. Bagaimana pendapat Mas Zaki tentang Jatim Park yang ada di Malang? Apa sudah sesuai dengan tema dan konsep yang Mas Zaki sudah paparkan? Nah, ini menarik nih. Jatim Park ini fenomena yang luar biasa. Di forum kita ini, di Zoom kita ini banyak desainer-desainer dari Jatim Park. Wow. Oke. Satu-satu nih kayaknya nih. Ya. Jadi ya banyak teman-teman kita juga jadi satu grup ya, kita ini banyak belajar dari situ juga. Jadi kalau ditanya sudah sesuai dengan tema dan konsep ya. Kadang perencana mempunyai konsep gitu ya. Jadi kadang perencana punya konsep ideal seperti apa, tapi karena Jatim Park ini ya menurut pengalaman saya, Jatim Park ini dia setelah melalui dunia ini berpengalaman bagaimana mengoperasikan theme park ini bertahun-tahun. Jadi lebih banyak pengalaman yang mereka dapat sehingga dalam mengambil suatu keputusan akhirnya mungkin seperti yang saya sebut tadi ya, intuitif. Jadi langsung dari pihak owner ini bisa juga mengambil keputusan langsung. Jadi ini mungkin yang membedakannya dengan klien-klien yang lain gitu. Jadi karena Jatim Park Group ini telah banyak, kalau nggak salah 13 atau 14 wahana ya, jadi yang mereka punya dan terus berkembang. Dan nah di sini faktor-faktor telah bagaimana memanage, tahu bagaimana memanage dan mengalami dan bagaimana
tipe-tipe pengunjung segala macam, ini yang jadi pertimbangan dari pihak owner seperti itu. Baik, ini ada sedikit komentar dari Pak Dian Heri. Mencermati berbagai pertanyaan tadi, izin menambahkan bahwa dalam mendefinisikan theme park memang diperlukan lintas disiplin juga. Salah satunya adalah orang marketing yang mengerti pasar dan tren market. Juga anggota tim yang mengerti aspek bisnisnya. Bagaimana skema investasi, apakah investasi total di awal atau investasi kemudian, reinvestment misalnya, dan lain sebagainya. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya dari Pak Agus Dharma Diatika. Selamat sore, Mas Zaki. Izin bertanya, setahu saya penentuan tema theme park sebagian besar dari cerita-cerita kartun atau cerita fiksi yang sudah dikenal banyak orang. Apakah dalam mengangkat tema theme park harus demikian? Apa yang harus dipertimbangkan dalam menentukan sebuah tema theme park yang dibangun? Ya, karena basicnya adalah theme park itu memberikan suatu pengalaman yang tidak real, gitu. Jadi ya bukan dari realita. Jadi memberikan suatu mimpi-mimpi, memberikan suatu hal yang berbeda, yang dengan apa namanya storyline dan dengan temanya pengunjung dibawa seperti itu. Jadi disitulah theme park tersebut bergerak. Jadi ya kebanyakan memang seperti kita ya, makanya theme park banyak menyebutkan seperti dunia fantasi, memang cerita-cerita fiksi. Hadirnya memang seperti itu. Dan ini juga tidak lepas sebenarnya dari pemain besar dalam dunia industri theme park. Ini ya seperti Disney, Hollywood, juga Universal Studio. Jadi di mana mereka juga bergerak di bidang hiburan, TV, perfilman, dan segala macam. Sehingga banyak cerita-cerita fiksi, sebenarnya dari situ juga tumbuhnya aja definisi dari theme park ini. Mungkin saya bisa jawab seperti itu ya. Ini dari Lanskap Indonesia, Mbak Asti tadi ya, ada lanjutannya sedikit nih. Mungkin karakter-karakter gitu, Mas. Bentar. Tadi mungkin yang dimaksud membuat kontraktor bikin karakter itu, Pak Rahman. Oh. Ya, itu ada tim yang kita harus menyalahkannya, tim yang biasa mengerjakan karakter-karakter seperti itu. Jadi kalau dengan kontraktor biasa ya tidak bisa. Jadi memang harus ada melibatkan seniman-seniman yang bergerak di bidang itu. Baik. Karena sebentar ada satu. Saya ingin membacakan ada satu tambahan komentar ini dari Bu Farida. Salam rekan-rekan. Kalau boleh share dari yang sedikit saya pernah alami, membangun theme park adalah pekerjaan yang sangat kompleks. Kompleks objeknya, desainnya, analisa kebutuhannya, dan tim di belakangnya. Arsitek Lanskap sebagai salah satu bagian tim yang berperan sejak menyusun konsep, desain, dan pembangunannya. Pentingnya diskusi dan sharing juga update progres di lapangan dengan seluruh bagian juga sangat penting. Terima kasih sharing-sharingnya tentang theme park dan dengan teman-teman di sini, Mas Zaki. Sukses selalu. Ya, terima kasih Mbak Ida. Farida ini adalah arsitek in charge untuk beberapa wahana atau theme park di Jatim Park Group. Jadi seperti di Jatim Park 3, terus Museum Angkut, ya beliau ini terlibat di dalamnya. Terlibat di dalamnya, biang keroknya gitu maksudnya? Bukan, ya ini arsitek in charge-nya ini. Jadi ini leadernya ini. Salam kenal Mbak Bu Farida. Kalau Mas Zaki provokatornya ya. Baik,
karena kita sudah masuki pukul 17.00 dan waktu berbuka puasa di Jawa Timur dan sekitarnya itu sudah dekat. Saya terus terang agak bingung ini mengcompile diskusi kita hari ini. Tapi satu hal yang paling penting menurut saya dan itu yang harus jadi pegangan kita untuk menatap prospek pekerjaan di ranah theme park ini adalah yang tadi dikemukakan Mas Zaki di awal, Blue Sky. Blue Sky ini tidak hanya menutup, tidak hanya dari sisi kreativitas ya, tapi semuanya mungkin, semuanya bisa kita coba. Dan dengan Blue Sky inilah sebetulnya kreativitas maksimal itu bisa dikeluarkan. Kalau kita dari awal sudah diberi batasan-batasan, maka biasanya yang keluar itu juga sepotong-sepotong gitu ya. Jadi itu menurut saya kata kunci yang paling penting dalam topik ini. Saya ingat beberapa tahun yang lalu pada saat Dufan 2 sedang dikerjakan desainnya, itu melihat materi-materinya itu komentar pertama adalah ini orang gila ya. karena yang mereka tampilkan itu semuanya betul-betul beyond imagination gitu loh. Jadi itulah kalau menurut saya penting sekali kita meletakkan framework Blue Sky itu di awal-awal desain theme park. Dan saya pikir juga itu bisa kita implementasikan, bisa kita pakai juga di pekerjaan desain yang lain. Baik, begitu saja untuk mengakhiri acara hari ini. Hari Rabu depan kita akan mendapat kesempatan untuk mendengarkan pemaparan Pak Deddy Guswandi tentang proyek Unilever Headquarters. Sekilas saya pernah dengar proyek ini sangat intensif dan sangat standar-standar yang dipergunakan itu luar biasa, tidak menggunakan standar-standar lokal. Apa dan bagaimana kita tunggu nanti di hari Rabu. Demikian. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Sampai jumpa di periode ngopi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Zaki, makasih. Jangan lupa nih, makasih Mas Rizky. Suaranya. Kang Dian difoto dulu, Kang. Mau difoto ya? Yang mau difoto nih, Bu. Dokumentasi ya? Ya. Oke. Oke. Balik deh. Siapa yang mau terakhir, Kang Dian? Terima kasih semua. Terima kasih. Maminda. Sudah difoto belum? Boce, Kak Boce. Assalamualaikum semua. Sudah difoto belum? Bu, ini foto. Udah. Bu Boce nggak cuma fotonya yang ketangkep, sampai suara-suaranya masuk loh. Wakinya nggak kelihatan kuat. Kak Boce. Ada Yanti sayangku. Emang Agus. Ayo ke Palembang. Iya, ayo kasih tiket dong. Nggak boleh PSBB. Nanti kita PSBB. kita ke theme park dulu dong, rame-rame. Yuk. Tapi theme parknya yang di mana? Di Malang lagi, Bu. Di Malang, Bu. Di hatimu. Di Malang. Oh, Mas Malang ya? Zaki, makasih. Gratis sama Mas Zaki tuh. Yang Jatim Park itu ya? Terima kasih. Malang lagi. Mohon izin pamit dari Samarinda. Oh, Udah buka ya di Samarinda. Selamat buka ya. Sukses Ayo, Pak Yali. Imo. Yanti. Selamat berbuka puasa. Selamat sore.
Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Kang Dian. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Zaki. Assalamualaikum. Pamit semua. Waalaikumsalam. Anji. Mas Atta. Oke, selamat buka puasa semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pamit ya. Pamit ya. Pak Nizar. Ya Bu, apa kabar Bu? Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Bu. Stay at home, cat juga. Stay cat rambut. Nah, di rumah saja Bu ini. Ya stay at home, tapi stay juga ngecat rambutnya dong. Ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Pak. Yuk Ketum. Ketum Iyali. Kang Dian. Yap, gimana Mas? Ya. Usul boleh nggak? Kalau nggak ada orang, kita Boleh, yuk PN yuk. Yuk. Yuk, Kang, PN, usulkan. Nanti setelah Lebaran kalau bisa kita bikin acara IALI, IAI, IAP atau siapapun, mungkin pembicaranya itu ketua-ketuanya saja, Oke. ya. Tapi nanti pesertanya itu bisa semuanya itu, dari landscape architect, dari arsitek, dari planolog dan semuanya gitu kan. Bagus. Itu mesti saya setuju dan saya sebenarnya sudah mulai komunikasi dengan ini dengan ketua isi Ikatan Surveyor Indonesia. Saya mau bikin sesi yang buat RAB RKS itu loh. Itu yang pertama dalam benak saya supaya nanti ujungnya tuh kita bikin SNI. Ya, Yang ya. pertama. Usulan Mas Weda bagus tuh. Nanti saya coba komunikasi deh sama ketua IAI sama ketua IAP. Nggak Sama juga mungkin Kang, mungkin minimal 4 dulu Kang, IAI, ya. planologi sama sipil, minimal beginilah. Maksud saya kita pengen menegaskan ke anggota masing-masing bahwa setiap pekerjaan itu ada profesinya gitu, ada misinya kita gitu kan. Ya. Pekerjaan landscape maksudnya biar jangan ditangani orang lain gitu. Ya. Benar. Sebenarnya dulu tuh Jabar kan, saya udah cerita ya, di Jabar itu pernah ada MOU, IAI, IALI, HDI, sama IAP. Nah, tapi setelah itu ya setelah para ketuanya berganti, saya udah ngusulin ada pembaruan, tapi terus nggak terjadi. Nah, makanya sekarang kayaknya memang harus diingetin lagi. Sesama biskota dilarang saling mendahului gitu ya. Betul. Kalau bisa itu rutin mungkin nanti bisa rutin skalanya nasional gitu. Jadi kalau ada apa-apa di daerah itu tinggal nunduk ketuanya. Setuju. Nanti saya coba komunikasi. Ya, sama. Pak Dian, kalau surveyor Indonesia itu QS kan, itu selama ini sih sebetulnya mereka itu untuk bikin BQ ya. Umumnya itu mereka itu karena mereka bukan ada dari landscape ya. Jadi misalkan proyeknya apakah itu mall, apakah itu hotel, apakah itu tempat wisata gitu ya. Mereka tuh di setiap QS yang ada di Indonesia, sepengetahuan saya nggak pernah mereka itu melibatkan landscape arsitek untuk bikin BQ daripada proyek landscape itu sendiri. Jadi mereka itu kalau untuk tanaman is oke lah, mereka bisa bikin breakdown. Tapi kalau untuk misalkannya tempat-tempat tertentu itu mereka lamsam aja gitu. Jadi mereka misalkan ada sebuah kolam ya, dia lamsam aja, dia suruh kita para kontraktor itu untuk menghitung lamsam, padahal akhirnya kita membreakdown gitu. Jadi pada umumnya gitu mereka itu tidak membreakdownnya itu karena mereka main cepat aja gitu, lamsam per item sudut pekerjaan. Jadi sebetulnya kadang-kadang ada keuntungan, ada tidak untungnya surveyor Indonesia itu QS tidak melibatkan landscape arsitek. Karena kalau saya sebagai kontraktor seneng banget. Karena kalau dia menghitung volume tanaman. Ujungnya cuan Bu ya. Nah, karena menghitung tanaman itu mereka itu nggak ada rumusnya gitu. Jadi jadi begitu bocah ngitung duitnya gede dicuekin, tapi kalau duitnya kecil diprotes. jadi awal aja saya udah tahu wah dia ngitung soskipnya itu karena bukan, tapi saya tidak pernah mau berikan ilmu itu kepada mereka gitu karena saya berpikir kecuali kalau
konsultannya kadang-kadang membantu QS. Jadi ada beberapa konsultan Cipta Pesona Hijau atau apa Lisakon membantu membikinkan BQ daripada Soulscape gitu ya. Itu pun juga maaf bicara, saya juga bingung. Setiap konsultan berbeda, dia punya rumus di dalam penanganan. Kayak kita kan keramik ketahuan toh, 30 kali 30 semeternya 11. Kalau 20-20 semeter 20. Ini konsultan itu terus terang aja saya malah senang sebagai kontraktor, terus terang maaf sekali. Jadi saya dengan tidak adanya baku yang kata Pak Dian tadi itu, kami jadi kontraktor tuh jadi senyum-senyum aja. Masih aja loh, belum tahu rumusnya kayak apa. Jadi saya terus terang merasa berdosa sebetulnya. Tapi bagus banget kalau Pak Dian memang kita sumbangsi kita kepada dunia pelaksanaan apa development, bahwa mereka biar tahu bahwa mereka butuh kita gitu. Sekarang mereka suka-suka aja. Iya, Bu. Jadi saya senang aja walaupun pada akhirnya akan ada suatu standar yang bisa dibuat kok itu sebetulnya dengan 10 kali 10, 20, 20, 15 km tanaman gitu loh. Jadi itu bisa. Saya senang itu. Jadi kita pendekatannya ke QS juga boleh. Ya, jadi gini Bu rencananya. Kenapa saya ingin bareng dengan mereka? Karena ada beberapa kaidah penghitungan volume dalam menyusun RKB dan RKS yang mereka lebih paham secara aturan ini ya. Ya, secara standar kita mengisi kekosongan mereka dan kita mendapat masukan dari kekurangan kita. Itu tujuannya. Betul. Jadi insya Allah. Tapi ini belum sampai ke kapan, di mana dan sebagainya belum. Tapi nanti saya akan rencananya mengajak dari IALI mungkin ada 2 orang atau 3 orang yang mewakili perencana dan praktisi kontraktor seperti Ibu atau Bu Imu gitu. Supaya nanti lebih kaya diskusinya, Bu. Karena kita semakin kita sering ikut tender yang dari QS itu, BQ-nya itu memang pada umumnya tuh ada standar QS sendiri. Jadi siapapun QS-nya itu udah standar urutan-urutannya udah standar. Betul. Itu yang saya pikir perlu kita pelajari juga, Bu. Kita juga harus tahu. Bagus kok. Mas Jaki udah mau buka di Jatim? Ya, udah lupa. Jangan-jangan udah isya di situ ya. Udah lupa. Ya udah mungkin ya. Belum. Oke. Insya Allah betul ya. Ini lagi ngupload rekaman kemarin. Salam semuanya. Sampai lagi Rabu. Kapan-kapan PN meeting Zoom. Siap.